9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pancasila merupakan dasar ideologi yang dibangun Indonesia pada Forum BPUPKI pada 1 Juni 1945 silam. Sebelum kita melanjutkan pembahasan di sini, marilah kita kembali mengingat sejarah singkat lahirnya Pancasila. Kelahiran Pancasila ada kaitannya dengan berkecamuknya Perang Dunia Kedua pada medio 40-an. Saat itu, Belanda sudah sekian tahun bercokol di Indonesia dipaksa angkat kaki dari Indonesia oleh Jepang. Jepang yang sebelumnya telah menduduki negara-negara Asia lain akhirnya sampai juga di Indonesia. Pasca diusirnya Belanda, Jepang mulai membuat berbagai kebijakan yang salah satu tujuannya adalah supaya mereka dapat memenangkan perang melawan pihak sekutu. Terlebih lagi, mereka telah memulai peperangan dengan Amerika Serikat yang artinya mereka sedang berhadapan dengan lawan tangguh. Karenanya, Jepang membutuhkan berbagai cara dan upaya. Perjuangan yang dilakukan Jepang akhirnya berujung pada kekalahan. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu itulah, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai langkah konkret dari janji tersebut, dibentuklah Dokurutsujun Bikosakai atau yang dikenal sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, sekaligus menyiapkan rencana kemerdekaan Indonesia. Dalam menjalankan perannya, BPUPKI menggelar 2 kali rapat besar. Pada sidang pertamanya yang berlangsung pada tanggal 29 sampai 1 Juni 1945, salah satu agenda yang dibahas adalah perihal dasar negara Indonesia. Dalam persidangan itulah, Pancasila yang pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno dirumuskan oleh Bapak Bangsa. Artinya usulan Soekarno tidaklah serta-merta begitu saja diterima oleh para peserta sidang. Terdapat perbedaan pandangan antara beberapa pihak. Perbedaan pendapat tidak hanya dalam dasar negara, melainkan juga dalam hal bentuk negara dan hal krusial lainnya. Dikarenakan belum usianya pembahasan dalam sidang, diputuskanlah untuk membentuk sebuah komite untuk menyelesaikan penyelesaian yang ada dalam sidang. Panitia 9 berisi 9 tokoh. Ke-9 tokoh inilah yang akhirnya menyelesaikan pembahasan mengenai dasar negara yang termasuk juga Pancasila, yang mana menjadi bagian penting dari sejarah singkat lahirnya Pancasila. Pembahasan dasar negara ini selesai pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berbunyi seperti berikut. Keutuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila akhirnya baru benar-benar disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Pancasila yang disahkan pada hari tersebutlah yang isinya kita kenal sekarang, yaitu dengan direvisi sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh sebab satu dan lain hal. Menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini. Dengan demikian lahirlah sebuah dasar negara yang memiliki nama Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pancasila memiliki fungsi dalam kehidupan bernegara, yakni sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sebagai perjanjian luhur, sumber hukum, cita-cita dan tujuan bangsa, hingga falsafah hidup bangsa Indonesia. Jadi, dengan adanya fungsi tersebut, dengan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia, apakah sila-sila yang terdapat dalam Pancasila dapat diaplikasikan atau hanya menjadi bahan hafalan saat bersekolah? Kali ini, saya Lois Sintike dan teman saya Claudia Amanda bakal ngebahas tentang pengaplikasian sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hai Claudia, apa kabar nih? Hai, aku sehat. Bagus deh kalau gitu. Sekarang kita bakal ngebahas tentang pengaplikasian sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Claudia sendiri tahu nggak sih sila pertama Pancasila ini dibuat dengan tujuan apa?
Tahu dong agar tidak terjadi perpecahan dalam bangsa Indonesia dan memberi kebebasan bagi para penganut agama dan kepercayaan lain dalam menjalankan kewajiban agama sesuai dengan agama mereka masing-masing. Di Indonesia sebagai negara hukum mengatur tentang kehidupan beragama juga loh. Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 kan, yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Tapi dengan pernyataan itu, apakah agama merupakan HAM? Ya tentunya, HAM atau hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Jadi karena agama merupakan HAM dan kebebasan tentang beragama diatur dalam undang-undang, itu artinya setiap manusia dimanapun dan kapanpun bisa beribadat menurut ajaran agama yang dianutnya. Tapi di tengah-tengah kepluralisme Indonesia ini, apakah ada yang menjalankan sila pertama Pancasila itu dengan baik? Ada. Jadi di Tapanuli Utara pada 10 Maret 2022 telah diresmikan pendirian Masjid Jamik dan Masjid Nurul Huda dengan mayoritas Kristen. Bentar. Emang berapa persen sih umat muslim di sana? Ya kan kita tahu mayoritas agama di Indonesia itu ya Islam. Iya, tapi itu dihitung secara nasional bukan per daerah. Jadi di Tapanuli Utara ini, tepatnya di Desa Garoga dan Pahaye, umat muslim sebesar 4,76% dan Kristen sebesar 96,09%. Ini menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Utara tahun 2020 ya. Jadi gimana pembangunan masjid di sana? Secara keseluruhan pembangunan masjid di sana berjalan dengan lancar loh. Bahkan sampai sekarang juga banyak orang yang mengumpulkan dana untuk memberi bangunan masjid tersebut. Jadi umat Kristen di sana nggak pernah mempersoalkan pembangunan masjid itu atau gimana? Jadi dulu sekitar tahun 2013 memang banyak yang menentang pembangunan masjid tersebut karena alasan lokasi masjid yang hendak dibangun terlalu dekat dengan gereja. Panitia pembangunan masjid dianggap tidak menghormati tua-tua desa dan mayoritas masyarakat di sana beragama Kristen. Tapi dilihat dari sekarang, dari sosial media seperti Twitter, Instagram, dan situs web belum ada yang mempersoalkan tentang pembangunan masjid ini, bahkan banyak yang memuji ketoleransian umat Kristen di Tapanuli Utara. Lalu dengan sedikitnya umat muslim di sana, bagaimana mekanisme pembangunan masjidnya? Jadi Bupati Tapanuli Utara yaitu Nixon Ababan memberikan bantuan dana untuk pembangunan masjid ini masing-masing sebesar 50 juta rupiah loh. Selanjutnya dari swadaya masyarakat setempat untuk pengumpulan dana yang dilakukan relawan untuk masjid. Terus kamu tahu gak kenapa perlu dibangun rumah ibadat? Menurut Emil Durkheim, agama lahir sebagai asal-usul sosial bukan supranatural. Aliran agama terbentuk secara historis dan sosiologis. Karena itu, sebuah kelompok agama hanya dapat bertahan sejauh bisa berkomunikasi dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Jadi, rumah ibadah dibangun sebagai sarana komunikasi dan pendakwaan ajaran agama bagi umatnya. Nah teman-teman, itulah alasan kenapa masjid juga perlu dibangun di Tapanuli Utara. Jadi umat muslim yang minoritas di Tapanuli Utara ini juga pastinya perlu rumah ibadah untuk melaksanakan ritual keagamaan mereka. Kebutuhan terhadap rumah ibadah oleh setiap agama bisa dikatakan seperti pepatah bagaikan sayur tanpa garam. Ini menunjukkan sesuatu kondisi yang tidak ideal, di mana hilangnya suatu elemen penting yang harusnya ada. Jadi dengan melihat bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pembangunan masjid di tengah-tengah mayoritas Kristen menjadi pembelajaran baik untuk masyarakat Indonesia tentang saling menghargai dan menghormati antar umat beragama serta menghidupkan toleransi di tengah keberagaman bangsa Indonesia sebagai upaya untuk mempertahankan integrasi bangsa. Bener banget loh, Bung Karno pernah bilang kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, dan kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah menjadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Oke, sekian dari kami. Bye-bye.